Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita melanjutkan kajian kita. Materi pembelajaran kita yakni tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Ternyata kalau kita lihat beberapa tokoh, sangat banyak tokoh yang kita temukan dalam sejarah Islam. Antara lain ada beberapa tokoh yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kalau kita lihat Miqdad bin Amr. Beliau ini adalah ahli filsafat yang dicintai Allah dan Rasul. Miqdad bin Amr ini merupakan suatu rombongan yang pertama masuk Islam. Ia adalah orang ketujuh yang menyatakan keislamannya. Dengan kejujurannya dia rela mendapatkan siksaan dari kafir Quraisy. Miqdad bin Amr ini adalah seorang filosof dan ahli pikir. Jadi kalau kita lihat kecintaan Miqdad terhadap Rasul sangat luar biasa besarnya. Kecintaan itu menyebabkan hati dan ingatannya dipenuhi rasa tanggung jawab terhadap beliau. Misalnya setiap ada sesuatu yang membahayakan Rasulullah, secepat kilat ia telah berada di depan pintu rumah Rasulullah yang menghunus pedangnya untuk membela Rasulullah. Itu luar biasa kecintaan daripada Miqdad bin Amr. Demikian Miqdad menjalani hidupnya, ia senantiasa memberikan pembelaan terhadap Islam dengan keteguhan hati yang menakjubkan dalam membela Islam yang mendapat kehormatan dari Rasulullah. Sungguh Allah telah menyuruhku untuk mencintaimu dan menyampaikan pesannya padaku bahwa Allah mencintaimu. Jadi Miqdad ini merupakan suatu tokoh Islam yang ternama pada zamannya kejayaan Islam. Kita lihat Ibnu Rus. Ibnu Rus ini merupakan tokoh Islam. Kalau kita lihat, beliau adalah lahir di Cordoba atau Spanyol pada tahun 520 Hijriah. Wafat di Marrakesh atau Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya Ibnu Rus ini antara lain kitab Bidayat Al-Mujtahid, kitab yang membahas tentang fikih. Beliau fil Atab, itu tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa. Kedua, selanjutnya Al-Ghazali. Al-Ghazali tidak asing lagi bagi kita, bahwa kalau kita lihat Abu Hamid Al-Ghazali lahir di desa Gajalah, dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud, hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Beliau belajar di madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau berizlah, mengasingkan diri dari halayak ramai dengan niat beribadah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Ghazali ini kita lihat jasa-jasa beliau terhadap Islam, yaitu antara lain memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad, sekaligus sebagai guru besarnya, mendirikan madrasah para calon ahli fikih di Tus, menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih.
Di antara bukunya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin, membahas masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian kita lihat tokoh berikutnya adalah Al-Kindi. Al-Kindi, kalau kita lihat, Yakub bin Ishaq Al-Kindi, suatu nama lengkapnya. Lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Dia juga merupakan satu-satunya filosof Islam di Arab. Dia disebut Failasuf al-Arab, filosof orang Arab. Berikutnya satu tokoh yang bernama Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzlaq, dikenal dengan Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Transoksania pada tahun 872 Masehi. Beliau keturunan Turki Al-Farabi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Karya beliau ilmiah yang terkenal oleh beliau adalah berjudul Ar-Rayu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, pemikiran tentang penduduk negara utama. Kemudian Ibnu Sina, nama lengkap Ibnu Sina ini adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, yang lahir di desa Absana dekat Bukhara. Wafat dan dimakamkan di Hamajan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Usia 17 tahun ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Sumani, untuk mengobati Pangeran Samani, Nuh bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku, di antaranya karyanya terkenal berjudul Al-Kanin Fi Atti, yaitu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran, dan As-Sifa, ensiklopedi tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, inilah kajian kita, materi pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita sampaikan, begitu banyak tokoh-tokoh Islam, ya ada kita sebutkan 6 tokoh Islam tadi, merupakan menggugah hati kita, menambah ilmu pengetahuan kepada kita. Semoga ada hikmah dan manfaatnya kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.